Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam catatan agung perjalanan semesta menurut tradisi Islam, terdapat sebuah fase monumental yang menandai perubahan besar dalam tatanan ciptaan Tuhan. Sebelum adanya manusia, seluruh alam raya telah terhampar dalam ketaatan yang sempurna. Para malaikat menjalankan tugas-tugasnya dengan kepatuhan tanpa celah, sementara jin telah lebih dahulu menghuni bumi, meski kemudian banyak di antara mereka yang menyimpang dan membuat kerusakan. Pada saat itulah, keagungan Allah memutuskan sebuah rencana besar, menjadikan makhluk baru sebagai khalifah di muka bumi. Keputusan ini menjadi awal kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, bapak seluruh keturunan umat manusia, dan Nabi yang mulia. Dalam Al-Quran, momentum ini digambarkan dengan penuh ketegasan. Allah mengumumkan kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Para malaikat terheran. Mereka bertanya dengan rasa ingin tahu yang mendalam, bukan karena menolak perintah, tetapi karena mereka ingin memaknai hikmah ilahi. Mereka telah menyaksikan bagaimana sebagian jin berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Allah yang Maha Mengetahui menjawab bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Jawaban itu menjadi titik awal misteri yang kemudian terungkap dalam rangkaian peristiwa penciptaan Adam alaihissalam. Ketika saat yang ditentukan tiba, Allah menciptakan Adam dari tanah dan saripati bumi. Tanah dikumpulkan dari berbagai penjuru dunia dengan warna, tekstur, serta karakter yang berbeda. Dari sinilah asal keanekaragaman manusia, baik rupa, sifat, maupun kecenderungannya. Tanah itu kemudian diolah dengan kuasanya, dibentuk dengan sebaik-baik bentuk, hingga menyerupai sosok manusia yang memiliki kesempurnaan jasmani. Tidak sebatas bentuk fisik, Allah juga meniupkan ruh ke dalam diri Adam. Ruh inilah yang menghadirkan kehidupan, kesadaran, akal, dan kemuliaan. Ketika ruh itu merambat di seluruh tubuh Adam, ia mulai melihat, merasakan, dan akhirnya bangkit berdiri dengan identitas baru sebagai makhluk berakal. Para malaikat menyaksikan seluruh proses tersebut dengan takjub. Mereka menyadari bahwa makhluk baru ini memiliki potensi istimewa, suatu unsur yang berbeda dari diri mereka yang terbentuk dari cahaya. Sebagian narasi klasik menyebutkan bahwa sebelum Adam bangkit dengan sempurna, iblis mendekatinya, mengamati tubuhnya yang masih kosong sebelum ditiup ruh. Iblis mengetuknya dan mengetahui bahwa manusia akan menjadi makhluk yang memiliki keinginan dan kelemahan. Dari sinilah muncul kesombongan dan penolakan dalam benaknya. Ia merasa dirinya yang tercipta dari api lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk yang tercipta dari tanah. Kesombongan itu bersembunyi dalam hatinya, menunggu saat untuk muncul sebagai pemberontakan nyata. Ketika Adam telah sempurna dan hidup, Allah mengajarinya nama segala sesuatu. Ilmu pengetahuan mengenai hakikat benda, makna di balik ciptaan, serta kemampuan berbahasa menjadi anugerah utama yang tidak diberikan kepada malaikat. Ilmu itu menjadikan Adam memiliki kapasitas intelektual sebagai wakil Allah di bumi. Para malaikat diuji untuk menyebut nama yang telah Allah ajarkan kepada Adam, tetapi mereka mengaku tidak mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Adam dengan fasih menjelaskan semuanya, dan dengan itu kemuliaannya ditegakkan. Peristiwa selanjutnya menjadi penanda penting dalam hierarki ketaatan. Allah memerintahkan seluruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan terhadap keagungan ciptaan Allah dan ilmu yang dianugerahkannya kepadanya. Seluruh malaikat bersujud tanpa ragu, tunduk sepenuhnya kepada titah Tuhan. Namun iblis menolak. Ia berdiri dalam kesombongan, menentang perintah, dan menilai dirinya lebih mulia. Penolakan itu bukan perbedaan pendapat, melainkan pembangkangan terhadap Sang Pencipta. Dengan demikian, iblis dikutuk, dicoret dari golongan para malaikat, meskipun ia sendiri berasal dari jin yang diangkat derajatnya karena ketaatan sebelumnya. Ia dilaknat dan dikeluarkan dari rahmat Allah atas kesombongan yang melekat dalam dirinya. Adam kemudian ditempatkan di surga sebagai anugerah awal dari perjalanan kehidupannya. Dalam surga itu, ia hidup dalam kebahagiaan, menikmati segala kenikmatan yang tiada tandingannya di dunia.
Namun kehidupan kesyurgaan itu bukan sekedar tempat beristirahat, melainkan fase pendidikan awal bagi seorang khalifah yang kelak memimpin kehidupan manusia di bumi. Dalam surga pula Adam disempurnakan melalui penciptaan pasangannya Hawa dari dirinya sendiri. Hawa diciptakan agar Adam tidak hidup sendirian, karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang saling melengkapi, menjaga dan menguatkan satu sama lain. Hubungan antara Adam dan Hawa mencerminkan prinsip fitrah manusia dalam membangun keluarga dan keturunan. Di balik semua kedamaian yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa, terdapat sebuah ujian besar yang mengandung hikmah mendalam. Iblis yang telah terusir dari rahmat Allah tidak tinggal diam. Ia menyimpan dendam dan iri terhadap kedudukan Adam. Iblis bertekad untuk menyesatkan manusia dan membuktikan bahwa makhluk ini akan berbuat kerusakan seperti yang dulu ia tuduhkan. Sejak saat itu, permusuhan antara manusia dan iblis menjadi konflik kosmik yang akan berlangsung sepanjang sejarah umat manusia. Sejarah penciptaan Nabi Adam alaihissalam merupakan fondasi yang mengantarkan narasi peradaban manusia dalam Islam. Kisah ini tidak sekedar mengisahkan asal-usul manusia, melainkan menjelaskan nilai-nilai dasar tentang ketaatan, ilmu pengetahuan, potensi kebaikan, serta bahaya kesombongan. Adam tercipta bukan sebagai makhluk biasa, melainkan sebagai simbol keterhubungan antara alam material dan spiritual. Ia adalah makhluk yang diberi kehormatan melalui akal dan ruh, sehingga mampu memikul amanah yang tidak mampu dipikul oleh langit, bumi dan gunung. Kisah Nabi Adam alaihissalam baru saja mulai. Perjalanan panjangnya akan menjelajah pertarungan antara ketaatan dan godaan jatuh bangun seorang manusia pertama yang menjadi nabi. Bab ini hanya pengantar dari kisah epik sejarah Islam yang penuh pelajaran bagi seluruh keturunannya hingga hari kiamat. Setelah Adam alaihissalam ditetapkan sebagai khalifah dan ditempatkan di surga bersama Hawa, kehidupan mereka terhampar dalam ketentraman yang tidak ternoda sedikit pun oleh rasa sakit, letih, atau kesedihan. Surga menjadi tempat pembelajaran bagi manusia pertama tersebut tentang kasih sayang Tuhan yang tanpa batas. Adam dan Hawa diberi kebebasan menikmati berbagai kenikmatan surga, buah-buahannya yang lezat, sungai-sungai yang mengalir, serta suasana yang dipenuhi kedamaian. Tidak ada ancaman atau penderitaan yang mengintai. Segala kebutuhan mereka telah disempurnakan oleh Allah. Dalam keadaan penuh kenikmatan itu, Allah memberikan satu perintah yang menjadi ujian. Adam dan Hawa tidak diperkenankan mendekati satu pohon tertentu di surga. Larangan tersebut bukan karena pohon itu memiliki sifat istimewa dalam aspek materi, melainkan untuk menguji ketaatan dan kesadaran mereka terhadap batasan ilahi. Larangan tersebut menjadi landasan penting dari amanah yang akan dipikul oleh keturunannya, bahwa kehidupan manusia selalu terdiri dari pilihan antara ketaatan dan pelanggaran. Kebebasan harus dibingkai dengan aturan Tuhan agar manusia tidak terperosok dalam kesalahan. Pada saat yang sama, iblis yang telah dilaknat dan terlempar dari rahmat Allah menyimpan kebencian mendalam. Ia tidak menerima kenyataan bahwa makhluk baru yang tercipta dari tanah itu diberi kedudukan mulia di hadapan Sang Pencipta. Kesombongannya menjerumuskannya dalam dendam yang membara, dan ia pun bersumpah akan menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya agar mereka turut celaka. Iblis memohon penangguhan waktu hingga hari kebangkitan. Allah mengizinkannya, tetapi memberikan peringatan bahwa para hambanya yang ikhlas tidak akan mampu ia sesatkan. Sejak itu iblis menunggu celah untuk memulai aksinya terhadap Adam dan Hawa, terutama melalui kelemahan naluri yang baru berkembang dalam diri manusia. Iblis mengetahui bahwa manusia memiliki sifat ingin tahu serta dorongan untuk memperoleh sesuatu yang tampak terlarang. Ia mendekati Adam dan Hawa dengan tipu daya yang sangat cermat, memanfaatkan dialog yang menggoyahkan keyakinan. Ia membisikkan godaan penuh kelicikan. Ia mengatakan bahwa pohon yang dilarang itu akan memberikan keabadian dan derajat kemuliaan yang tidak akan pernah hilang. Iblis memutarbalikkan kenyataan dengan dalih yang seolah menguntungkan Adam dan Hawa. Seakan perintah Allah itu menghalangi mereka dari kedudukan yang lebih besar. Pada saat yang sama, ia meyakinkan mereka melalui sumpah
bahwa ia adalah penasihat yang baik. Manusia pertama itu pada akhirnya terpengaruh. Dengan rasa penasaran dan dorongan batinia, Adam dan Hawa mendekati pohon terlarang tersebut, kemudian memakan buahnya. Dalam seketika, kesadaran mereka terguncang dan rasa malu menguasai diri mereka. Aurat yang sebelumnya tertutup oleh cahaya surga tiba-tiba terlihat. Mereka berusaha menutup diri dengan dedaunan. Keadaan ini menunjukkan perubahan status yang sangat signifikan dari kondisi suci dan damai menuju kesadaran moral yang kompleks. Pelanggaran itu bukanlah kejahatan yang didasari pengingkaran terhadap Tuhan, melainkan kesalahan manusiawi akibat tipu daya musuhnya. Allah memanggil Adam dan Hawa. Seruan itu mengandung teguran yang menggentarkan hati manusia pertama tersebut. Mereka menyadari kesalahan mereka dan merasa sangat menyesal. Tidak ada alasan yang mereka kemukakan sebagai pembenaran diri. Adam dan Hawa mengakui kekhilafan mereka. Dalam catatan Al-Quran disebutkan doa yang penuh ketundukan dan harapan. Mereka memohon ampun dengan kesadaran bahwa jika Allah tidak mengampuni dan merahmati mereka, maka mereka menjadi makhluk yang merugi. Doa itu memperlihatkan sifat dasar manusia yang memiliki potensi untuk salah, tetapi juga kemampuan untuk bertaubat dan kembali kepada Tuhannya. Allah menerima taubat Adam dan Hawa. Pengampunan itu menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas. Namun konsekuensi duniawi atas pelanggaran itu tetap harus dijalankan. Surga bukan lagi tempat Adam dan Hawa menghabiskan perjalanan hidupnya sebagai khalifah. Mereka harus turun ke bumi sebagai bagian dari rencana besar ilahi. Bumi akan menjadi tempat mereka menetap, bekerja, berjuang, dan membuktikan ketaatan di tengah cobaan dan godaan. Turunnya Adam dan Hawa ke bumi bukan sekedar hukuman, melainkan transisi menuju realisasi peran yang sesungguhnya sebagai pemimpin makhluk lain serta penjaga alam semesta. Bumi yang mereka pijak bukan surga yang tenang dan tidak mengenal penderitaan. Bumi adalah ranah tugas yang luas, dipenuhi dinamika kehidupan. Adam dan Hawa harus belajar menanam, berteduh, menghadapi panas, dingin, lapar, dahaga, serta berbagai tantangan eksistensial. Mereka harus memahami bahwa kehidupan manusia membutuhkan usaha dan kerja keras. Segala nikmat tidak lagi tersedia tanpa jerih payah. Perintah ilahi, nilai moral, dan kebutuhan akan ilmu menjadi tuntunan yang harus dijalankan di lingkungan yang serba berubah. Turunnya Adam dan Hawa ke bumi menandai permulaan sejarah manusia yang sesungguhnya. Sejak langkah pertama mereka di dunia, konflik antara ketaatan dan godaan telah dimulai. Iblis bertekad untuk terus menggoda manusia dari segala arah. Ia mengintai hati, pikiran, dan hawa nafsu manusia, mencari celah untuk menjerumuskan keturunan Adam ke dalam kesalahan yang sama seperti yang terjadi di surga. Allah memperingatkan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia, sehingga permusuhan tersebut bersifat abadi hingga hari pembalasan. Dalam narasi Islam, peristiwa ini mengandung pelajaran dasar tentang hakikat manusia. Adam tidak diciptakan sebagai makhluk yang sempurna tanpa celah, melainkan sebagai makhluk yang mampu jatuh dan bangkit kembali melalui taubat dan usaha memperbaiki diri. Keberadaan manusia di bumi bukan tanpa arah. Setiap generasi memikul warisan spiritual Adam yang harus dijalankan dalam bentuk iman, ilmu, dan amal. Manusia diberikan akal untuk membedakan kebaikan dari keburukan, serta dilengkapi wahyu sebagai petunjuk agar tidak tersesat dalam perjalanan hidup. Sejarah Adam alaihissalam mengajarkan bahwa ujian adalah bagian inheren dari eksistensi manusia. Penciptaan, kenikmatan, larangan, pelanggaran, taubat, dan pengampunan merupakan rangkaian yang membentuk dasar hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Permulaan perjalanan Adam dan Hawa di bumi menjadi fondasi bagi seluruh narasi umat manusia. Dari bumi ini, mereka akan membangun peradaban, menumbuhkan keturunan, serta menyebarkan nilai-nilai yang berasal dari perintah Allah. Turunnya manusia ke bumi bukan akhir dari rahmat Allah, melainkan babak baru perjuangan yang memuliakan. Kisah ini terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai cermin bagi setiap manusia agar senantiasa menjaga ketaatan serta berhati-hati terhadap tipu daya musuh yang telah bersumpah menjerumuskan mereka.
Setelah peristiwa turunnya Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi, sejarah manusia memasuki fase baru yang menentukan arah bagi seluruh keturunannya. Bumi menjadi panggung utama bagi pelaksanaan tugas kekhalifahan yang telah Allah tetapkan bagi manusia pertama tersebut. Lingkungan yang berbeda dari surga menuntut Adam dan Hawa untuk menyesuaikan diri dengan tantangan yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya. Mereka tidak lagi hidup dalam kelimpahan yang tersaji tanpa usaha. Bumi memberikan lahan, sumber daya, serta potensi yang harus digarap melalui kerja keras, pengetahuan, dan kreativitas. Adam menyadari pentingnya pemanfaatan akal sebagai modal utama untuk menjalani kehidupan yang produktif. Ia mempelajari cara bertani, bagaimana membuka lahan, menanam, dan memanfaatkan berbagai tanaman sebagai makanan. Pekerjaan yang dilakukan Adam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi menjadi bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai khalifah yang menjaga dan mengelola bumi. Di tengah dinamika baru kehidupan duniawi, Allah tidak membiarkan Adam tanpa bimbingan. Wahyu disampaikan kepadanya sebagai pedoman untuk mengelola bumi dengan nilai moral, tata aturan, serta ibadah yang harus ditegakkan. Hawa menjadi pendamping yang setia. Ia mendukung Adam dalam mengelola kehidupan baru tersebut. Keberadaan Hawa tidak hanya melengkapi secara emosional, tetapi menjadi simbol dari hubungan manusia yang saling membutuhkan dan saling menguatkan. Keberlangsungan kehidupan manusia telah ditetapkan melalui keberadaan pasangan ini. Allah memberkahi mereka dengan keturunan sebagai bagian dari proyek besar lahirnya peradaban. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Adam dan Hawa dikaruniai anak secara berpasangan, laki-laki dan perempuan dalam setiap kehamilan. Anak-anak mereka menjadi generasi pertama umat manusia di bumi. Dari sinilah berkembang dinamika sosial awal dalam sejarah manusia, relasi antar saudara, perbedaan karakter, serta pertumbuhan populasi menjadi fondasi awal bagi masyarakat pertama yang memulai kehidupan dengan prinsip fitrah yang suci. Adam memiliki tugas utama dalam pendidikan generasi awal tersebut. Ia mengajarkan nilai-nilai iman, ibadah kepada Allah, serta akhlak sebagai manusia yang terhormat. Allah mengangkat Adam sebagai nabi pertama, yang berarti ia bertugas menyampaikan wahyu dan membimbing keluarganya kepada kebenaran. Pendidikan ini tidak hanya berbentuk pengajaran spiritual, tetapi juga praktik kehidupan seperti keterampilan bertahan hidup, penggunaan api, pembuatan alat, dan pemahaman terhadap lingkungan. Adam menjadi figur sentral dalam pembentukan identitas manusia yang menggabungkan aspek duniawi dan ukhrawi. Seiring bertambahnya generasi, muncul dinamika sosial yang semakin kompleks. Dalam beberapa riwayat yang populer di literatur sejarah Islam, disebutkan kisah mengenai Habil dan Qabil, dua anak Adam yang menjadi contoh awal tentang ujian moral dalam kehidupan manusia di bumi. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa dalam setiap diri manusia terdapat potensi kebaikan dan keburukan. Pendidikan yang diberikan Adam merupakan usaha untuk menanamkan dominasi kebaikan dalam diri keturunannya, meskipun godaan iblis tidak pernah berhenti mengintai. Iblis sejak kejatuhannya bertekad untuk mengarahkan manusia ke jalan kesesatan. Ia mendekati keturunan Adam, menanamkan kebencian, rasa iri, dan godaan terhadap hawa nafsu. Konflik spiritual yang dimulai di surga terus berlanjut di bumi dengan intensitas yang lebih nyata. Bumi menjadi ruang ujian yang menuntut manusia untuk senantiasa melawan godaan musuh yang tidak terlihat, namun selalu aktif mengusik ketenangan hati. Dalam narasi tafsir dan sejarah Islam, Adam juga disebutkan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah bumi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ia pernah mendiami tanah yang kelak dikenal sebagai Hijaz, yang di dalamnya terdapat lembah tandus Makkah. Di tempat ini, jejak Adam menjadi awal dari kehadiran manusia di wilayah yang kemudian menjadi pusat spiritual umat Islam melalui Ka'bah yang akan dibangun kembali oleh keturunannya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun riwayat mengenai rute perjalanan Adam memiliki variasi, esensi yang terkandung jelas. Adam memakmurkan bumi, menghidupkan berbagai tempat, dan menegakkan ibadah dimanapun ia berada.
Adam juga menghadapi perubahan fisik dan psikologis dalam kehidupannya di bumi. Ia merasakan lapar, dahaga, lelah, serta berbagai emosi manusiawi yang muncul dalam interaksi dengan keluarga. Namun semua itu menjadi bagian dari pelatihan yang menguatkan ketahanan mental dan spiritualnya. Adam mengajarkan kepada keluarganya bahwa kesulitan bukan hukuman, melainkan alat untuk membentuk karakter yang kokoh. Ia menanamkan kesadaran bahwa manusia harus terus memohon pertolongan Allah, bersyukur atas nikmat sekecil apapun, dan tidak menyerah dalam menghadapi ujian kehidupan. Dalam perjalanannya, Adam sering berzikir dan bersujud memohon ampun atas kesalahan yang pernah ia lakukan di surga. Taubat menjadi bagian dari identitasnya, sehingga ia mengajarkan kepada keturunannya bahwa kesalahan bukan akhir segalanya, selama ada usaha untuk memperbaiki diri. Manusia pertama itu membuktikan bahwa kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh ketanpa kesalahan, melainkan oleh kemampuan untuk kembali kepada Allah setelah terjatuh. Seiring perjalanan waktu, keturunan Adam semakin banyak dan tersebar. Mereka mulai membentuk komunitas yang sederhana. Rumah pertama umat manusia adalah lingkungan keluarga yang dihiasi tradisi ibadah dan ilmu. Dari sinilah prinsip peradaban Islam dimulai. Kesatuan antara keluarga, ibadah, ilmu pengetahuan dan kerja keras dalam memakmurkan bumi sesuai perintah ilahi. Adam hidup di bumi selama berabad-abad. Ia menjadi saksi perubahan generasi, memimpin keluarganya dengan kebijaksanaan yang terus bertumbuh melalui pengalaman hidup. Dalam masa hidupnya, Allah tetap memberikan wahyu untuk menjaga agar manusia tidak tersesat. Adam menjelaskan kepada keturunannya bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Alam akhirat menanti setiap jiwa dengan konsekuensi dari amal perbuatannya. Ketika usia Adam mendekati akhir, dunia mengenal kesedihan pertama kali. Keturunannya bersedih karena mereka akan kehilangan pemimpin dan nabi yang menjadi pegangan hidup. Namun Adam menegaskan bahwa kematian merupakan bagian dari ketetapan Allah dan pintu menuju kehidupan yang lebih kekal. Ia meminta agar keturunannya tetap teguh berpegang pada iman dan wasiat ilahi. Dengan wafatnya Adam, berakhirlah babak hidup manusia pertama. Namun ajarannya menjadi fondasi yang akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adam meninggalkan warisan spiritual berupa pengetahuan, ibadah, dan amanah kekhalifahan yang terus hidup hingga hari ini. Babak baru sejarah manusia telah dimulai. Bumi kini dihuni oleh keturunan Adam yang akan membentuk peradaban melalui ujian panjang antara kebenaran dan kesesatan. Kisahnya menjadi monumen awal yang menjelaskan bahwa kehidupan manusia memiliki tujuan luhur yang tidak pernah terlepas dari bimbingan Allah. Sejarah awal umat manusia tidak hanya diwarnai oleh pembangunan peradaban dan bimbingan seorang nabi pertama, tetapi juga oleh ujian moral yang mengguncangkan fondasi keluarga Adam AS sendiri. Iblis, musuh sejak penciptaan Adam, tidak pernah meninggalkan tekadnya untuk menyesatkan manusia. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menabur kebencian, iri hati, dan pelanggaran dalam hati keturunan Adam. Pada generasi pertama umat manusia, iblis berhasil menyelinap, menciptakan tragedi besar yang menjadi peringatan sepanjang zaman. Di antara anak-anak Adam dan Hawa, terdapat dua figur yang menjadi pusat kisah, Habil dan Qabil. Dalam narasi sejarah Islam, keduanya lahir dalam pasangan yang berbeda, sesuai ketetapan bahwa setiap kelahiran menghasilkan seorang anak laki-laki dan seorang perempuan. Ketika dewasa, tuntunan syariat awal manusia mengharuskan siapapun yang akan menikah mengambil pasangan yang bukan saudara kembar kelahirannya. Dari ketentuan inilah awal timbulnya rasa iri dalam hati Qabil, karena ia menginginkan pasangan yang terlahir bersamanya, yang menurut riwayat memiliki kecantikan lebih dibanding saudara perempuan lain. Adam sebagai pemimpin dan nabi berusaha menegakkan ketetapan Allah. Ia menetapkan bahwa pernikahan harus mengikuti aturan yang adil, sebagaimana diperintahkan. Namun keputusan tersebut membuat Qabil membenci Habil. Kebencian itu tumbuh bukan semata-mata karena urusan pernikahan, tetapi menjadi simbol dari rasa iri yang membutakan hati.
Iblis memanfaatkan kondisi ini, menghembuskan bisikan yang semakin menyalakan api emosi dalam dada Qabil, menciptakan potensi kejahatan pertama dalam sejarah manusia. Adam memerintahkan kedua putranya untuk mempersembahkan kurban sebagai uji kejujuran niat serta ketakwaan. Habil, seorang gembala yang bertakwa, memilih hewan terbaik dari ternaknya. Qabil, seorang penggarap tanah, memberikan hasil yang tidak berkualitas, menunjukkan sikap malas dan enggan berkurban demi Allah. Ketika kurban dipersembahkan, Allah menerima persembahan Habil dan menolak persembahan Qabil. Peristiwa ini mengukuhkan perbedaan ketakwaan di antara keduanya, namun juga memperkuat kecemburuan Qabil. Ia merasa terhina, bukan karena persembahannya ditolak, tetapi karena dirinya merasa dikalahkan dan tidak diakui sebagai yang lebih baik. Iblis semakin menghasut. Ia membisikkan gagasan jahat yang belum pernah ada sebelumnya dalam benak manusia. Qabil dipengaruhi untuk menganggap Habil sebagai ancaman dan saingan. Kebencian berubah menjadi niat membunuh. Inilah bentuk ekstrim dari hawa nafsu yang tidak terkendali, sesuatu yang belum dikenal umat manusia sampai saat itu. Dalam upaya terakhir untuk mencegah tragedi, Habil berusaha menasihati saudaranya. Ia mengatakan bahwa Allah hanya menerima kurban dari orang-orang bertakwa dan bahwa ia tidak memiliki niat menyakiti Qabil. Namun nasihat itu tidak mampu menembus keburukan yang telah berakar dalam hati Qabil. Dalam keadaan yang dikuasai amarah dan hasutan iblis, Qabil melakukan tindakan yang gelap dan keji. Ia mengangkat tangan dan membunuh saudaranya sendiri. Darah manusia pertama tertumpah di bumi, menandai tragedi yang mengguncangkan sejarah awal umat manusia. Inilah pembunuhan pertama, dosa besar yang kelak akan tercatat sebagai pelajaran bahwa iri hati dan kesombongan mampu menjerumuskan manusia pada perbuatan yang memutuskan hubungan persaudaraan dan menodai kemuliaan jiwa. Setelah tragedi itu terjadi, Qabil merasakan sesuatu yang tidak pernah ia kenal sebelumnya, rasa takut, penyesalan, dan kebingungan. Ia tidak mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap jasad Habil. Allah kemudian menunjukkan pembelajaran melalui dua burung gagak yang bertarung hingga salah satunya mati. Burung gagak yang hidup menguburkan yang mati, menggali tanah dengan cakarnya, dan menimbun tubuh saudaranya itu. Qabil memahami isyarat itu. Ia pun menggali tanah dan menguburkan Habil, sambil menyesali kejadian yang telah menodai sejarah keluarganya. Ia berkata bahwa ia telah gagal menjadi manusia yang baik, dan kejadian itu menjadi simbol dari jatuhnya martabat seseorang ketika membiarkan iblis menguasai kalbu. Ketika Adam mengetahui tragedi yang menimpa putranya, ia merasakan kesedihan yang dalam. Dunia baru mengenal duka yang menyayat hati, bukan sekedar perpisahan karena kematian, tetapi karena kejahatan sesama manusia. Adam menangis dalam waktu yang lama, merasakan beban spiritual yang besar dalam kepemimpinannya sebagai bapak seluruh umat manusia. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa ujian hidup tidak hanya datang dari lingkungan luar, tetapi juga dari konflik batin yang muncul dalam diri manusia dan generasi setelahnya. Kisah Habil dan Qabil menjadi pelajaran fundamental dalam doktrin Islam tentang asal-usul kejahatan sosial. Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah iblis yang memulai fitnah dan penyesatan melalui dorongan hawa nafsu dan kezoliman. Tragedi itu membuktikan bahwa meskipun manusia mendapatkan bimbingan wahyu dan pendidikan dari seorang nabi, mereka tetap memiliki kebebasan memilih yang dapat menjatuhkan mereka pada kesalahan besar. Peristiwa pembunuhan ini menetapkan hukum moral universal yang melarang kezoliman dan kekerasan antar manusia. Setiap pertumpahan darah yang terjadi hingga akhir zaman selalu membawa beban dosa tambahan bagi Qabil karena ia menjadi pelopor kejahatan tersebut. Tragedi ini juga mengajarkan pentingnya kendali diri, ketakwaan, dan keikhlasan dalam menghadapi perbedaan atau rasa tidak adil. Kejahatan muncul bukan karena kurangnya kemampuan manusia, tetapi karena lemahnya pengendalian hawa nafsu dan tidak patuh terhadap perintah Tuhan. Adam terus membimbing keturunannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia mengajarkan bahwa kehidupan manusia selalu berada dalam dua medan besar yang berhadapan, kebenaran dan kesesatan. Iblis tidak pernah berhenti mencari kesempatan, tetapi manusia selalu memiliki kesempatan untuk memilih jalan yang benar melalui iman dan takwa. Tragedi anak Adam menjadi batu loncatan bagi kesadaran manusia mengenai pentingnya keadilan, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab dalam sebuah komunitas. Dari tragedi ini pula, manusia memahami bahwa kehidupan di bumi adalah ujian yang membutuhkan penjagaan hati serta kewaspadaan terhadap tipu daya musuh yang tak terlihat.
Kisah ini membekas sepanjang sejarah sebagai pengingat bahwa kebencian kecil jika tidak segera dikendalikan dapat berkembang menjadi kejahatan besar yang merusak kehidupan dan hubungan persaudaraan. Di usia yang telah mencapai batas ketentuan ilahi, Nabi Adam AS berdiri sebagai sosok manusia pertama yang menyaksikan perubahan zaman sejak bumi masih sunyi hingga dipenuhi tanda-tanda kehidupan. Rambut dan janggutnya telah memutih. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu ketika pertama kali diturunkan dari surga. Namun cahaya kenabian tetap memancar dari wajahnya. Para keturunannya yang telah menyebar di berbagai wilayah bumi memandang Adam sebagai ayah seluruh manusia, guru pertama yang mengenalkan mereka pada tugas mulia menjadi khalifah. Ia bukan hanya leluhur biologis, tetapi juga pembawa risalah pertama yang membimbing manusia untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa. Hari-hari terakhir Adam di muka bumi menjadi masa yang penuh refleksi. Adam mengenang perjalanan spiritualnya. Ia pernah merasakan nikmatnya hidup di surga. Kemudian melalui hukuman yang penuh cinta, ia diturunkan ke bumi untuk menjalankan amanah berat. Ia pernah tergelincir karena bujuk rayu iblis, lalu bangkit kembali melalui taubat yang tulus. Pengalaman pahit dan manis itu membentuk warisan moral yang lebih berharga dari seluruh perbendaharaan yang ada di bumi. Ia memahami bahwa kehidupan manusia di bumi bukan sekadar penantian kembali ke surga, tetapi perjalanan penuh usaha untuk meraih keridhaan Allah melalui ujian yang beragam. Adam memanggil para anak-anaknya yang menjadi pemimpin bagi suku dan kelompok mereka. Di hadapan mereka, Adam menyampaikan pesan-pesan yang disusun dengan hati-hati karena ia mengerti bahwa kata-kata terakhirnya akan menjadi rujukan sepanjang masa. Ia berkata dengan suara lembut namun penuh wibawa, mengingatkan mereka bahwa persatuan dalam keimanan merupakan kekuatan terbesar untuk menjaga keturunan manusia dari fitnah iblis. Ia mengingatkan bahwa iblis tidak akan pernah berhenti mencari jalan untuk menyesatkan mereka, sebagaimana telah terjadi pada Habil dan Kabil. Sesungguhnya, tutur Adam, Allah menjanjikan surga yang kekal bagi hamba yang taat dan menyiapkan ujian yang berat bagi yang berpaling. Jangan kalian ulangi kesalahan yang pernah aku lakukan dengan melupakan peringatan Allah walau sekejap. Jadikan bumi ini tempat ibadah, bukan tempat kesombongan. Lihatlah tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan lautan, di tumbuhan dan hewan. Kalian telah dianugerahi akal agar bisa membedakan kebenaran dan kesesatan. Adam menatap putra-putranya satu persatu. Di antara mereka terdapat Syith AS, keturunan yang dipilih Allah untuk melanjutkan peradaban manusia yang lurus. Syith adalah sosok yang cerdas, lembut hati, dan paling taat di antara saudara-saudaranya. Adam memandangnya sebagai harapan masa depan umat manusia. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang sempat dirusak oleh tragedi. Pada diri Syith, Adam melihat kedewasaan dan kematangan rohani. Kepada Syith, Adam mewariskan ilmu kenabian, ajaran tauhid, tata cara ibadah, aturan moral, dan tugas untuk menjaga kemurnian agama dari penyimpangan. Di dalam penurusannya ini tersimpan makna penting bahwa risalah tidak berhenti pada manusia pertama, melainkan akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Syith menerima amanah tersebut dengan penuh kerendahan hati. Ia bertekad untuk menjaga umat agar tetap berada di jalan yang lurus, meskipun fitnah akan semakin pelik seiring bertambahnya jumlah manusia di muka bumi. Pada malam menjelang kepergian Adam, keturunannya berkumpul dalam lingkaran besar. Obor-obor dinyalakan menerangi langit malam. Adam memimpin doa panjang yang menggema dalam suasana sakral. Dalam doa tersebut, ia memohon agar seluruh keturunannya tetap berpegang pada tauhid dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Ia memohon perlindungan Allah dari tipu daya iblis yang licik dan penuh kebencian. Suasana hening, hanya terdengar isak tangis keturunan yang menyadari bahwa mereka akan segera kehilangan nabi pertama di muka bumi ini. Adam memberikan wajangan tentang pentingnya taubat. Pengalamannya sendiri menjadi bukti bahwa pintu rahmat Allah tidak pernah tertutup bagi manusia. Ia menegaskan bahwa setiap keturunan harus mengakui segala dosa dan kembali kepada Allah dengan hati yang dipenuhi ketulusan. Adam menekankan bahwa kejatuhan bukanlah akhir dari perjalanan spiritual manusia selama ia bersedia bangkit kembali. Wasiat ini kemudian menjadi fondasi utama dalam ajaran Islam yang diwariskan sepanjang generasi hingga kini. Setelah amanah dan wasiat disampaikan, tubuh Adam melemah. Malaikat turun untuk menyaksikan detik-detik wafatnya manusia pertama. Jibril menghibur Adam dengan kabar bahwa amal dan doanya diterima Allah serta bahwa janji surga akan kembali menjadi tempat tinggal abadinya. Adam tersenyum dengan ketenangan mendalam.
Ia telah melaksanakan tugas sebagai khalifah, ayah dan nabi dengan penuh kesungguhan. Di dalam hatinya tidak lagi ada beban, karena generasi penerus telah ia siapkan untuk melanjutkan perjuangannya. Adam menghembuskan nafas terakhir pada usia yang sangat panjang, mencapai lebih dari 9 abad menurut riwayat. Dengan wafatnya Adam, bumi kehilangan sosok yang pertama kali menginjakkan kakinya di atasnya, sekaligus tokoh yang menyaksikan perubahan bumi dari ketiadaan peradaban menjadi tempat yang dihuni ribuan manusia. Jenazah Adam dimakamkan di bumi yang dahulu menjadi tempat ia bersujud dan bertaubat, seolah mengingatkan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Keturunan Adam berkabung, dan Syith memimpin upacara penghormatan terakhir. Dalam hari-hari duka itu, umat manusia menyadari pentingnya peran spiritual Adam yang tidak hanya mengajari mereka bertani dan berburu, tetapi juga memperkenalkan konsep akidah yang menjadi jembatan antara bumi dan langit. Warisan Adam bukan berupa bangunan megah atau harta benda, melainkan keyakinan mendalam bahwa seluruh manusia memiliki tanggung jawab untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Sejak saat itu, kisah Adam tidak sekadar menjadi sejarah awal manusia, tetapi transformasi spiritual yang menegaskan bahwa perjalanan hidup manusia adalah perjalanan menuju Allah. Wasiat terakhir Adam menjadi pedoman yang menjangkau masa depan sangat jauh, mewarnai kehidupan para nabi setelahnya, hingga akhirnya mengantarkan risalah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Dengan demikian, warisan Adam tetap hidup dalam setiap nafas iman manusia hingga akhir zaman. Kepergian Nabi Adam alaihissalam dari dunia meninggalkan kesunyian yang menggetarkan hati seluruh keturunannya. Namun, amanah yang telah ia wariskan menjadi pijar cahaya yang tidak pernah padam. Risalah Tauhid yang bersumber dari wahyu pertama terus mengalir dari generasi ke generasi. Seiring waktu berlalu, jumlah manusia di muka bumi meningkat. Mereka menyebar ke lembah, dataran subur, dan wilayah pesisir dengan membawa bekal ilmu serta nilai-nilai kehidupan yang pernah diajarkan oleh Adam. Di pusat peradaban awal itulah terbentuk pemahaman kolektif bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, bukan kepada makhluk ciptaannya. Syith alaihissalam, putra pilihan yang menerima tongkat kenabian dari Adam, menjadi penjaga utama warisan suci tersebut. Syith memimpin manusia dengan penuh kebijaksanaan. Ia mengajarkan kaum manusia untuk hidup dalam kesatuan, saling menghormati, dan menghindari berbagai bentuk penyimpangan yang dapat membuka celah bagi tipu daya iblis. Syith kemudian mendapatkan wahyu dari Allah yang menuntunnya mengatur masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam pertikaian yang sama seperti yang pernah terjadi antara Habil dan Qabil. Pada masa kepemimpinan Syith, kehidupan manusia kembali seimbang. Mereka hidup dalam tata kelola yang baik, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, serta menjadikan syariat sebagai fondasi hukum. Syith memperkuat akidah melalui ritual ibadah yang menghiasi bumi dengan simbol kepatuhan kepada Sang Pencipta. Ia membangun pemahaman bahwa spiritualitas tidak boleh dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Setiap langkah manusia di bumi merupakan bagian dari pengabdian, baik dalam bekerja, berkeluarga, maupun dalam menjaga lingkungan tempat mereka tinggal. Namun sejarah manusia tidak pernah terlepas dari pertentangan batin, karena iblis terus melancarkan rencana untuk menyesatkan manusia. Ia menyelinap ke dalam celah-celah kesombongan dan kealpaan. Pada masa generasi setelah Syith, mulai muncul kecenderungan pada sebagian manusia untuk mencintai dunia secara berlebihan. Kekayaan, keindahan jasad dan kesenangan hidup perlahan menjauhkan sebagian keturunan Adam dari nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada mereka. Mereka mulai mengangkat pemimpin-pemimpin duniawi sebagai sumber kebanggaan, dan sedikit demi sedikit ketundukan kepada Allah diabaikan. Ketika jarak waktu antara manusia dan ajaran Adam semakin menjauh, muncul kelompok yang tergoda untuk menyembah berhala. Pada awalnya, mereka hanya menjadikan patung-patung sebagai simbol penghormatan terhadap tokoh-tokoh saleh yang telah wafat. Namun iblis dengan kecerdikannya mendorong pemikiran salah bahwa patung itu dapat memberikan syafaat atau kemuliaan tertentu. Dari sekedar simbol penghormatan, berhala-berhala itu berubah menjadi sesembahan. Dengan demikian, terjadi pergeseran besar dalam ajaran tauhid yang pernah ditegakkan oleh Adam.
Syith, dan keturunannya yang lurus terus berusaha memperingatkan manusia agar kembali kepada tauhid murni. Ia menegur mereka yang telah berpaling, menyampaikan bahwa Allah tidak menerima penyembahan kepada selainnya meskipun itu dilakukan atas nama kebaikan. Namun perlawanan batin terhadap godaan dunia membuat sebagian manusia sulit kembali ke jalan yang benar. Sejarah pun mencatat bahwa penyimpangan akidah mulai muncul di berbagai wilayah bumi. Cahaya tauhid masih menyala tetapi harus berhadapan dengan gelapnya kemusyrikan yang mulai merayap. Dalam situasi yang mulai menjauh dari risalah awal itu, Allah tetap menjaga warisan Adam melalui pengutusan para nabi dari keturunannya. Mereka diutus untuk mengingatkan setiap generasi bahwa keselamatan hanya dapat dicapai melalui tauhid. Masing-masing nabi membawa risalah yang sama, mengajak manusia menyembah Allah semata, meninggalkan penyembahan berhala, menegakkan keadilan, dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang menjadi pintu masuk bagi iblis. Dari keturunan Nabi Adam juga lahir figur-figur mulia yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah kenabian, termasuk Nabi Idris alaihissalam yang dikenal sebagai sosok pertama yang dianugerahi kemampuan membaca, menulis, serta memahami ilmu pengetahuan mendalam tentang alam dan kehidupan. Idris menjadi bukti bahwa peradaban manusia tidak hanya bertumpu pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kecerdasan akal dan kedalaman spiritual. Ia memperkenalkan penggunaan alat bantu dalam berbagai kegiatan dan mengajarkan manusia seni menenun dan mengolah logam. Risalah yang diteruskan oleh Idris memperkuat kembali keyakinan bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian dari amanah besar manusia sebagai khalifah. Idris mengajarkan bahwa melalui ilmu, manusia dapat mengantisipasi tipu daya iblis dan mengelola bumi dengan adil. Idris juga memperingatkan manusia terhadap bahaya sifat melampaui batas yang dapat membawa mereka kepada kebinasaan moral maupun fisik. Ia mengajak manusia selalu bersyukur atas nikmat Allah, memohon ampun ketika tergelincir, serta memelihara hubungan harmonis antara langit dan bumi melalui ibadah yang konsisten. Generasi demi generasi berganti, para nabi datang silih berganti sebagai bukti perhatian Allah terhadap manusia. Risalah Adam tidak pernah dibiarkan menghilang di telan zaman. Sebaliknya, ia berkembang dan disempurnakan oleh para penerusnya hingga pada akhirnya mencapai puncaknya pada diri Nabi Muhammad SAW sebagai penutup rangkaian kenabian. Semua perjalanan panjang tersebut sesungguhnya bermula dari sebuah misi sederhana yang diemban Adam, menjaga kemurnian akidah dalam diri manusia. Inti ajaran itu tetap sama sejak awal penciptaan hingga akhir kehidupan dunia. Dalam catatan sejarah spiritual manusia, perjalanan risalah setelah Adam adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya dalam kebingungan. Meskipun iblis terus menanamkan fitnah di sepanjang usia bumi, Allah selalu menghadirkan cahaya petunjuk. Perjalanan manusia adalah perjalanan untuk kembali kepada Allah melalui ujian dan cobaan yang dirancang untuk menguatkan iman. Tauhid adalah kompas yang selalu ditunjukkan para nabi, dan warisan pertama itu telah tertanam dalam diri manusia sejak penciptaan Adam. Pada akhirnya, bab ini menggambarkan bahwa risalah Adam merupakan akar yang terus menumbuhkan pohon besar kenabian. Akar tersebut tetap kokoh, meskipun angin fitnah berusaha menggoncangnya. Cahaya tauhid yang dinyalakan Adam dan Syith akan selalu menerangi jalan bagi umat manusia, memastikan bahwa pesan ketuhanan tidak pernah padam hingga akhir zaman. Sejarah manusia tidak pernah lepas dari sosok Nabi Adam alaihissalam sebagai figur awal yang menginjakkan kaki di bumi, pembuka peradaban, sekaligus pemilik kisah agung tentang penciptaan, kejatuhan, dan kebangkitan spiritual. Warisan yang ia tinggalkan bukan sekedar rentetan silsilah biologis, tetapi risalah fundamental yang menentukan arah perjalanan manusia sepanjang zaman. Setiap generasi yang lahir setelahnya mewarisi dua hal dari Adam: kemuliaan sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Kedua aspek ini terus menjadi tema sentral dalam sejarah manusia hingga saat ini. Adam dikenang sebagai manusia pertama yang memperoleh anugerah akal dan ilmu langsung dari Allah. Pengetahuan yang Allah ajarkan kepada Adam menjadi dasar bagi semua ilmu yang berkembang di muka bumi.
Ketika para malaikat diperintahkan untuk sujud sebagai bentuk penghormatan terhadap keutamaan ilmu yang diberikan kepada Adam, hal ini menegaskan bahwa manusia memiliki kapasitas spiritual dan intelektual yang jauh melampaui makhluk lain. Adam menjadi simbol bahwa ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menjaga manusia dari kesesatan. Dalam dirinya terkandung makna mendalam mengenai sifat manusia yang tidak terlepas dari kesalahan. Ia pernah jatuh dalam kelengahan di surga, namun bangkit kembali melalui pertobatan yang tulus. Peristiwa itu mengajarkan kepada seluruh umat manusia bahwa mereka tidak boleh putus asa dari rahmat Allah ketika tergelincir dalam dosa. Pintu ampunan selalu terbuka bagi siapa saja yang mau kembali kepadanya. Doktrin taubat yang diperkenalkan sejak Adam inilah yang menjadi pilar utama dalam ajaran Islam sepanjang masa. Pada saat bersamaan, kisah Adam juga menggambarkan permusuhan abadi antara manusia dan iblis. Sejak keengganan iblis untuk sujud kepada Adam, dendam itu tertanam dalam dirinya dengan tujuan menyesatkan keturunan manusia. Permusuhan itu bukan sekedar historis, tetapi menjadi fakta spiritual yang terus berlangsung. Iblis berupaya menodai hati manusia dengan godaan-godaan yang dibungkus keindahan sementara. Namun Adam menunjukkan bahwa manusia mampu melawan rayuan itu dengan penguatan iman dan kedekatan kepada Allah. Pengaruh historis Adam terus hidup dalam perjalanan para nabi setelahnya. Setiap nabi yang diutus membawa pesan inti yang serupa. Hal ini menjadi bukti kesinambungan risalah yang berakar pada misi Adam sebagai manusia pertama yang menerima wahyu. Cahaya yang ia nyalakan terus memancar, menghubungkan setiap utusan Allah dalam satu rantai panjang kenabian. Dari Syith, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga memuncak pada Nabi Muhammad SAW. Seluruh risalah tersebut merupakan satu kesatuan ajaran dalam Islam yang menegaskan keesaan Tuhan. Keberadaan Adam juga menegaskan nilai spiritual dalam memakmurkan bumi. Manusia tidak hanya menjadi penikmat ciptaan, tetapi pengelola yang bertanggung jawab. Tugas kekhalifahan itu mencakup menjaga keseimbangan alam, menegakkan keadilan, serta memberantas kerusakan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu dan keserakahan. Kekhalifahan adalah amanah yang harus dijalankan dengan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Dalam catatan sejarah keagamaan, kisah Adam tidak dipandang sebagai legenda semata, tetapi fakta teologis yang mengandung nilai edukatif dan inspiratif. Teks-teks wahyu seperti Al-Quran mengabadikan kisah Adam, sehingga dapat dibaca dan direnungkan oleh seluruh umat manusia. Pengulangannya dalam kitab suci bukan untuk menceritakan kisah lama, tetapi untuk meneguhkan kembali bahwa kehidupan dunia adalah ujian, sebagaimana yang telah dialami Adam. Mengingat kisahnya berarti mengingat tujuan hidup. Adam menjadi bukti bahwa manusia memiliki dua kecenderungan dalam dirinya, yaitu potensi kebaikan yang sangat tinggi dan kemungkinan untuk tergelincir pada keburukan. Keduanya ibarat dua sisi yang selalu hadir dalam satu jiwa. Keberhasilan manusia bergantung pada bagaimana ia menaklukkan hawa nafsu dan memperkokoh iman. Kisah Adam memberikan teladan bahwa kemenangan spiritual tidak ditentukan oleh ketiadaan dosa, melainkan kemampuan untuk kembali kepada kebenaran setelah melakukan kesalahan. Dalam lintasan panjang peradaban manusia, nama Adam menjadi rujukan universal bagi semua manusia, tanpa memandang ras, bangsa, atau perbedaan fisik. Kita semua berasal dari satu jiwa yang sama. Tidak ada manusia yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam ketakwaannya. Prinsip ini menjadi landasan bagi persatuan umat manusia, menolak segala bentuk diskriminasi, serta menegakkan nilai persaudaraan yang melampaui batas geografis dan budaya. Kesadaran bahwa seluruh manusia adalah keturunan Adam mengingatkan bahwa kita sejatinya satu keluarga besar yang seharusnya hidup dalam harmoni. Warisan spiritual Adam mengajarkan bahwa kehidupan dunia merupakan perjalanan pulang menuju surga. Adam dan Hawa pernah tinggal di sana dalam keadaan penuh kesejahteraan.
kemudian diturunkan ke bumi untuk menjalankan amanah yang menentukan apakah mereka dan keturunannya layak kembali ke tempat asal. Dengan demikian, bumi menjadi ruang latihan untuk meningkatkan kualitas iman, memperbanyak amal soleh, serta menghindari segala bentuk kedurhakaan. Kesuksesan tertinggi manusia adalah kembali memasuki surga, bukan sebagai tempat tinggal sementara, tetapi sebagai tempat abadi. Hingga saat ini, umat Islam di seluruh penjuru dunia terus mendoakan Adam ketika menyebut nama para nabi. Suatu penghormatan yang menunjukkan bahwa kedudukannya tetap mulia sebagai figur paling awal dalam garis panjang kenabian. Doa itu merupakan bentuk apresiasi atas pengorbanan dan perjuangan yang meniti jalan penuh ujian demi memastikan bahwa generasi setelahnya tetap mengenal Tuhannya. Sebagai penutup, refleksi atas kisah Nabi Adam alaihissalam memberikan 3 pelajaran besar yang mewarnai seluruh fase kehidupan manusia. Pertama, keimanan kepada Allah sebagai fondasi eksistensi. Kedua, amanah kekhalifahan yang menuntut manusia untuk bekerja, berkarya, dan menjaga bumi. Ketiga, harapan akan pengampunan dan kebahagiaan abadi di akhirat yang hanya dapat diraih melalui ketaatan. Manusia diciptakan bukan dalam kesia-siaan, melainkan untuk mengemban amanah besar yang telah dicontohkan oleh leluhur pertama. Dengan demikian, kisah Adam tidak pernah berakhir. Ia terus hidup dalam denyut nadi kehidupan manusia, dalam setiap doa yang dipanjatkan, dalam setiap sujud yang menggambarkan ketundukan kepada Allah, serta dalam setiap usaha menjaga martabat sebagai khalifah. Kisah ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi cerminan dari jati diri manusia yang sesungguhnya. Selama manusia masih berdiri di atas bumi, amanah Adam akan tetap melekat dalam diri mereka sebagai fitrah suci yang memandu perjalanan menuju ridha dan rahmat Allah yang Maha Pengasih. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan kisah baru setiap hari. Kisah riwayat Islami, tempat di mana setiap cerita menjadi cahaya bagi hati dan langkah hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Adam hingga Muhammad, mereka nabi pilihan umat. Allah utus membawa risalah untuk dunia penuh berkah. Mari sebut nama mereka agar hati penuh cahaya. 25 nabi mulia, teladan hidup untuk semua. Adam, Idris, Nuh, Hud, dan Syoleh, Ibrahim, Lut, Ismail yang soleh, Ishak, Yakub, Yusuf penuh sabar, Ayub, Tabah, Syuaib penyabar. Mari sebut nama mereka agar hati penuh cahaya. 25 nabi mulia, teladan hidup untuk semua. Musa, Harun, Zulkifli, dan Daud, Sulaiman, Ilyas, yang agung, Yunus, Zakaria, Yahya pemberani, Isa putra Maryam, dan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat bagi alam.